itulah Ya menipu lah, bikin musik menipu lah Kak, masih. menipu. Nah, Tapi berbeda kalau misalnya penginjil, kan itu kemarin kan ditunjukkan ya Kak Reda, kesaksian abangnya yang menyatakan dia pendeta. Tapi isi kesaksian abangnya itu dia pergi menginjil ke kampung-kampung, ke desa-desa, kan gitu. Nah, tapi abangnya itu tidak menyebutkan dia dari sinode mana dan siapa ketua sinode yang mengangkat dia menjadi pendeta dan ada SK-nya apa tidak. Dia nggak tunjukkan itu. Jadi kalau yang pergi ke kampung-kampung itu bukan pendeta, bisa saja misionaris, yes. bisa Ya saja kita juga bisa ke penginjil. kampung-kampungnya, kita juga bisa kok. Kalau cuma ke Itu kampung. iya bener. Jadi satu, yang kedua lagi gini Bang, ya kan Bang Stoik, aku juga baru kenal Bang Stoik ini. Ya, baru pertama kali aku main TikTok ini. Iya, jadi gini Bang. Satu, baru yang kedua, kalau kita melihat apologet sekarang di komal-komal TikTok seperti ini ya, tolong perhatikan apologet yang Bible basic sama yang church basic. Ya. Kalau yang church basic itu biasanya problematik, Bang. Kenapa? Dia kan bicara apa? Denom. Betul nggak, Bang? Ya, betul-betul sekali Dia itu. akan bicara denom. Kan gitu. Jadi ya kemarin saya sudah pernah ngomong sama Bom Bom. Bom Bom tunjukkan ini dari denom ini, dari denom ini. Tapi dia nggak menjelaskan apa isinya. Gitu. Tentang Tritunggal juga dia nggak jujur. Kan gitu kan? Tritunggal Katolik sama Ortodoks saja itu berbeda. Itu sama Tritunggal tapi penjelasannya berbeda. Itu kalau kita berbicara church basic. Tapi kalau kita berbicara Bible basic, ya kita mungkin semua sama. Kan begitu. Karena apa? Karena Jesus centris kan. Yesus yang menjadi pusatnya kan gitu kan. Bukan berarti kita Jesus Kalau only ya, dulu bukan kan, kita JO ya, bukan. Kalau JO dia nggak percaya Bapa, nggak percaya Roh Kudus. Tapi Bible basic itu berbicara tentang Jesus centris. Artinya di dalam Yesus ya kan semua kepenuhan Allah dan Roh Kudus di dalam Yesus itu semua ada. Kan gitu. Dan Tritunggal yang Jesus centris itu yang Bible basic gitu. Jadi makanya kayak apologet yang kita apa namanya yang kita dukung sekarang kayak Bang Edis itu ya udah itu udah benar itu. Udah benar. Yang ada sekarang kebanyakan adalah apologet yang problematik. Iya kan? Problematik dalam hal finansial, problematik dalam hal apa lifestyle-nya, ya kan? Karena aku dengar dari Kak Reda kemarin ada salah satu apologet yang murni donasi dia bisa beli mobil. Bayangin coba. Yang murni dari donasi dia dia bisa berangkat dari Papua ke Jakarta. Tinggal telepon. Bu, Pak, saya mau ke Jakarta, tolong ongkosin dong. Gitu kan. Hebat banget itu apologet begitu kan. Coba Iya. jual kesusahan seorang hamba Tuhan. Aduh, enggak lah ya. Ini mohon maaf ya, teman-teman semua yang di bawah, ya. Kalau kita perhatikan apa namanya kehidupan Paulus, Paulus sekalipun seperti itu, dia tidak pernah menyusahkan jemaat loh. Betul. Dia tidak pernah menyusahkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus loh, nggak pernah. Paulus bikin usaha, Paulus cari uang dari cara yang lain dengan apa? Membuat tenda, membuat apa? Gitu loh. Nah, Tuhan Yesus juga nggak pernah minta donasi-donasi dari orang-orang, kan gitu. Tinggal dia bilang, Petrus, kau pergi ke Danau Galilea, di situ ada ikan, ambil dari mulut ikan uangnya katanya. Gitu ya. Jadi sekarang saya lihat lah. Jadi tolong diperhatikan kalau apologet problematik ya. Saya ulangi lagi kok bahasa saya semalam. Jangan kalau ada yang minta tolong minta bantu jangan kasih lagi bantuan. Utamanya kayak Pak Bom Bom itu. Ya, bayangin sampai beras juga minta, apa juga minta. Dah, ngapain coba? Gitu. Abi sakit katanya, Kak. Iya. Lekas sembuh ya, Abi. Kita dukung dalam doa ya, Abi.
Semoga Iya. lekas sembuh. Ya wajar itu kemarin apa namanya. Dan kalau musim dingin seperti ini memang beda dinginnya teman-teman ya. Bukan misalnya dingin di 10 degrees atau 15 degrees teman-teman. Ini minus teman-teman. Di sini juga minus 5, 4 seperti itu. Iya. Jadi benar-benar ke tulang-tulang itu ya. Jadi biasa itu. Suamiku juga kemarin sampai 3 kali influenza ya. Lekas sembuh get well soon ya, Abi Saipudin ya. Kita berdoa ya. Jadi begitu teman-teman ya. Jadi adanya room ini bukan berarti shalom shalom yang baru bergabung ya. Tolong di support tap-tap layarnya dulu teman-teman ya. Digas dulu tap-tap layarnya sampai 50, dari 50 ke 100. Kita bikin dulu hari ini 300 ya teman-teman ya. Oke. Saya belum pernah minta 300 ini ya. Saya minta 1 triliun, itu kan canda-candaan Hamuna. Ya, itu. Ya, jadi intinya room ini bukan berarti room mau pansos seperti itu ya. Tapi dengan adanya persekusi loh, ya. Bayangin kalian lah, kalau tidak ada room ini kemarin waktu kabar-kabar deportasi lah, mereka membuat petisi juga, mengirimkan email ke kedutaan Konoha yang ada di US supaya seorang Edis Sidabutar itu dideportasi. Bayangin dengan tuduhan-tuduhan yang keji teman-teman, ya. Dengan berita-berita itu mereka menyurati kedutaan itu dengan tuduhan-tuduhan yang keji gitu loh. Ya mungkin mereka dibilang ini si Edis TV ini pernah mencuri, si Edis ini pernah begini-begini gitu loh. Itu semua negative thinking di situ teman-teman. Ya, coba kalau kita nggak speak up teman-teman, nggak ada room ini kemarin-kemarin untuk menjembatani teman-teman, untuk meluruskan ya, sehingga kita bantailah si Iskariot. Bahkan Bu, di dalam perdebatan dengan Ini Edi saja diblokir langsung aja ini, terus Momot. mereka Ini tangkoi. Nah, kok bisa aja begitu ya? ini Kak siapa? Tito Mina. Mereka seperti B2, Siapa? Dario, Sebentar bang Stoik. Siapa kak? si room bom pansos jadi room apa katanya. itu kan pernah debat dengan langsung Siapa kak? Siapa? Kak Reda siapa? Udah kakak blokir. Pak Bom Bom. Mina Esa, iya Mina Esa. Kau ini herder bom bom. Ya. Udah kakak blokir. Udah aman. Lanjut bang Stoik. Ya lanjut. Iya, sepertinya di saat-saat mula-mula mereka itu tidak cocok, menurut mereka tidak cocok, langsung mereka dikomel-komel tangkoi, distangkoi. Ya. Kejar banget. Dan itu bukan hanya omong kosong, bro. Ya di sini kita sekarang Iya. bisa tertawa kayak gini loh, bro. Mereka mereka mengkondisikan, bro. Kalau kita nggak kemarin langsung siap siaga di balik layar ya, cuman kan ya nggak mungkin dipublish semua, bro. Itu mah emang benar-benar kepala itu dihargain. Ih, ngeri, bro. Kemarin memang waktu mereka berkoalisi itu kalau Komalini dan Kak Yuli juga nggak gerak cepat, udah selesai mereka memprovokasi atau mempropaganda kedutaan Amerika kan gitu kan. Nah setelah kita buat petisi itu sama Kak Yuli semua ya untungnya itu paling tidak merubah sudut pandang orang juga dari US atau dari kedutaan US juga tentang ini juga. Dan memang kebetulan juga, bukan kebetulan sih, memang kayaknya menurut penjelasannya Bang Edis kemarin juga US juga memperhatikan tentang kerukunan beragama di seluruh dunia termasuk Indonesia kan gitu kan. Jadi ya makanya suara-suara Komal seperti ini sangat diperlukan untuk apa? Untuk memberi gambaran, khususnya juga buat kita teman-teman Kristen ini ya, yang di bawah, yang juga yang ya kita jadilah kita duta-duta kerukunan apologet Kristen ya. Jadi mulai sekarang kita harus bedakan seperti yang saya bilang tadi, mana apologet yang problematik,
Yang jelas yang problematik itu yang ajarannya gereja daripada apologet yang basic Alkitab, basisnya Alkitab. Gitu, Iya. teman-teman. Lanjut, Kak. Lebon, siapa ini? Ini kayaknya ke ini ya, kepencet ya. Ya, didukung di bawah aja. Di gas dulu tap-tap-tapnya, teman-teman. Kita bikin 300 dulu ya, teman-teman. Tolong ya, atau mungkin ada si bom-bom akun lain di bawah sama si Iskariot. Silakan ikut juga mendukung room ini. Harus tap-tap layar kalian berdua di bawah ya. Coba tap-tap layar dulu. Yang belum mengikuti room ini di follow teman-teman ya, di follow. Karena suatu saat pun ada mungkin yang harus dibantu di kota kalian atau di termasuk persekusi atau apapun itu ya, Komal ini berhak untuk mengekspos teman-teman ya. Silakan di ya, emang itu formalitas itunya teman-teman. Apa namanya, kekristenannya itu hanya untuk supaya mendapatkan donasi dari donatur-donatur selama ini. Itulah hadirnya room ini teman-teman ya, supaya tidak ada lagi Iskariot berikutnya sama bim berikutnya ya. Begitu teman-teman ya. Kita mah enggak apa namanya, kita tidak butuh Iskariot, tidak butuh bim berikutnya. Yang seperti itu harus dibuang ke sampah teman-teman ya. Jangan dia bilang room ini room sampah. Di sini memberkati orang ya, mengedukasi orang ya. Tidak ada di sini butuh donasi, tidak ada. Loh, kok main dengan roomnya itu pengemis koin, gimana sih? Betul sekali itu. Betul. Iya, begitu loh teman-teman ya. Jadi mungkin kemarin si Opung tidak mengikuti kita kan ya, karena mungkin sibuk ya, acara keluarga juga gitu. Jadi kemarin ini biar si Opung tahu, gak seram kemarin Opung sampai saya mau di tikusnya si bom sampai saya mau dikejar alamat saya ke sini dibayar hackers terkenal di Amsterdam 2.000 euro Opung ya. Opung tahu dan profil FB suamiku mereka goreng-goreng ya kan, dibikin TikTok. Ini TikTok suaminya Red Damarbun, sementara suamiku tidak ada berTikTok ya. Jadi itulah yang terjadi kemarin Opung ya. Jadi naik memang ke sini ya, terus naik si Bro Reinhard ke sini karena Abang Reinhard ini pengacara teman-teman ya. Dan kemarin itu kita mau ketemuan di Bandung, cuman karena dia harus opnam kemarin itu sehingga ada cancel, sehingga tidak ketemuan, tapi by WhatsApp dan juga telepon kita sudah ya. Dan si bom yang menelepon Bro Reinhard ini kemarin teman-teman ya. Iya segitunya beneran. Si bom menelepon Bang Reinhard ini merasa mungkin karena tahu si Bang Reinhard ini kan mengenal Red Damarbun. Jadi ternyata jadi tipu-tipu juga si bom ini. Maksud si bom ini supaya Red Damarbun ini bungkam, nggak boleh bercuap-cuap tentang dia gitu. Nah sementara si Bang Reinhard kan dia kan menasehati seperti itu kan. Dia mau minta maaf di situ, tapi baru aja bertelepon sampai si Bang Reinhard ini naik di sini, dia masih bertelepon dengan si Bang Reinhard dan dia di roomnya itu, panas Opung kemarin sama tikus-tikusnya itu ya. Di pihak kita disebut inilah nenek peot lah, disebut lun lah, apa segala macam. Hidup saya itu miskin di Jerman. Nah begitulah Opung ya. Silakan Opung. Sampai hacker mau dibayar 2.000 euro bilang enggak? Betul. 2.000 euro ya, harusnya 2 triliun lah. Mau bayar hacker cari alamat Kak Reda, setelah ketemu Kak Reda cuman mau curhat katanya. Mawar aja dulu Kak, Mawar merah, silakan Kak Mawar, silakan Kak. Halo, selamat sore. Salam kenal, saya Buru Tampu Bolon dari Jakarta. Cuman saya sering ikut komalnya Pos Reda ini. Thank you. Tapi kalau dipikir-pikir
ngeri juga Iskariot ini sama bom-bom itu ya. Iya. Bukan Sampai ngeri lagi segitu kak, bukan ngeri lagi kak, sudah kali. membahayakan. Iya ya. Iya. Apa mereka nggak mikir gitu? Sudah akhir zaman, tidak lama lagi kok dunia ini berakhir. Betul. Aduh, lagi mesti ribut lah. Aku matikan lah dulu ya. Oke, oke. Ribut kali. Betul, betul. Iya, Oke, thank oke, you, Kak. thank you. Kak Reda, Ya. tadi aku dengar Komal Sandi Permana. Mm-mm. Terus ada namanya, ada beberapa orang di situ ya. Mm-mm. Terus mereka bahas tentang yang 2 miliar, 3 miliar yang dikumpulin sama itu Dewi Bulan itu. Mm-mm. Terus tadi kok aneh statement mereka, katanya gini, ada juga sih orang yang muslim di situ. Ada satu orang tadi muslim yang sangat netral ya, orang Sulawesi kayaknya. Mm-mm. Jadi dia bilang, itu kalau misalnya ngumpul uang 2M, terus mungkin udah terkumpul 1M, jangan disimpan atas satu nama, katanya gitu. Mm-mm. Tapi yang menarik buat saya, kayak di negeri dongeng dengarnya tadi. Katanya gini, bahwa uang 2M atau 3M yang dikumpulkan itu bukan untuk menangkap Edis. Tapi kalau Edis sudah mengakui kesalahannya dan dia ditangkap polisi atau ditahan, biaya 2M atau 3M itu nanti akan dipergunakan untuk membiayai anak dan istrinya. Dalam hati kok kayak dongeng terus. Nah itu, tapi kita kok jadi dianggap salah, padahal maksud kita biar Edis itu nggak bikin ngerusuh gitu. Tapi kalau dia ngakui kesalahannya, terus dia ditangkap polisi, nanti di penjara katakan, dan biaya itu 2-3M, Oh, 2M, 3M itu itu untuk biaya. si Melon itu, Dek, bukan si DB, bukan. Si Melon, si Bu Melon itu, si 2 jambar itu. Iya, itu di Om Sandi Permana. Terus saya kan pas tadi lagi jalan kan, kok ini kayak saya ketik di bawahnya. Ini kayak cerita negeri dongeng. Iya. Tapi terus tadi Dewi Bulan mau disuruh naik gitu kan. Mm-mm. Nah, itu tadi yang karena si pengusaha orang muslim yang netral itu dia mau tahu transparansinya gitu. Kalau misalnya uang itu udah terkumpul ya jangan atas satu nama gitu lah. Tapi kayak jadi dibawa bercanda-bercanda sama yang lain gitu. Terus Dewi Bulan tiba-tiba mungkin scroll gitu ya. Mau dinaikkan untuk bicara sama si orang muslim yang pengusaha yang netral itu. Tapi kayaknya Dewi Bulan nggak naik-naik. Tapi intinya bagi saya, masa sih kayak cerita dongeng gitu loh. Kamu mau tangkap Edis, tapi kamu mau siapkan uang untuk anaknya. Aneh. Jadi gini Kak Sandi, Kak Sandi, Kak Kezia.